kemarin ngobrol sedikit sama Pastor Andi dan beritahu bahwa saudara sedang berbicara tentang perception, ya, berbicara tentang persepsi. Ya. Saya selalu berpikir kalau menjelaskan persepsi kamu harus pintar, sebab nggak mudah menjelaskan perception. Tapi saya selalu memilih jalan yang paling simple. Lihat apa kata Alkitab dan kemudian kita coba membahasnya. Nah, yuk kita baca beberapa ayat Alkitab dulu, kemudian kita bahas tentang perception ini. Di Alkitab ada satu cerita. Di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Nah, di Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus tiba-tiba menceritakan kepada mereka. Nanti ada ayat-ayat yang udah saya kasih tadi, tapi saya mulai dengan ini dulu. Karena tadi saya pas mau naik, ayat itu yang muncul di kepala saya, jadi apa boleh buat. Jadi begini, Yesus beritahu kepada orang banyak di pasal 6 Injil Yohanes itu, bacalah dari sekitar ayat 35 dan seterusnya. Itu Yesus beritahu kepada mereka begini, aku ini roti hidup. Barang siapa memakan aku dan minum darahku, bisa bayangkan tuh, vampire banget kan idenya. Terus ya aku dan Bapa akan datang dan berdiam dengan kamu. Terus orang yang mendengarkan langsung bilang begini, bukankah ayah dan ibunya kita kenal? Bukankah papa dan mamanya kita tahu? Dan kita juga kenal saudara-saudaranya. Kalau kita pakai bahasa sekarang, kita tahu mereka, kok kan kita ngafe sama mereka, kita main gundu sama mereka, kayaknya kita tahu keluarga ini. Dan suddenly dia bilang begini, akulah roti hidup yang turun dari sorga, siapa mau makan aku dan minum darahku, aku dan Bapa akan tinggal bersama-sama dengan dia. Imagine, bayangkan ada seperti tabrakan yang sangat besar di kepala mereka. Terus mereka bilang begini, gila. Di situ yang terjadi adalah kalau perception lebih besar daripada iman, terbanyak saudara akan membunuh mujizat yang terjadi dalam diri saudara. Begitu perception saudara lebih besar daripada iman saudara, maka yang terjadi adalah seringkali kita akan gagal embrace apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Makanya di dalam pasal 6 kisah ini, ada kisah yang paling menyedihkan yang terjadi karena ditulis seperti ini. Bahwa sejak pada waktu itu banyak dari murid-muridnya tidak mengikuti dia lagi. Jadi kalau saudara punya perception yang salah, bisa saja itu mempengaruhi iman saudara dan bisa saja itu membunuh sesuatu yang sedang bertumbuh di dalam saudara yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Jadi perception is so powerful. Jadi perception itu sesuatu yang sangat, menurut saya sangat penting buat kita. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama adalah, apakah perception itu kan? Menurut saudara, apakah perception itu? Oke, pikir dulu sebentar. Itu kan pertanyaan. Tolong saudara jawab di tempat duduk saudara dulu. Apakah perception itu? Menurut saudara apa itu perception? Ya kan? Kalau saudara buka kamus ada banyak sekali. Ada mau istilah psikologinya boleh, bisnisnya boleh, semua ada di dalamnya. Tapi apa itu perception sebenarnya? Ya dari banyak sekali bacaan dan definisi, saya coba definisikan apa itu perception dan kemudian dari situ kita go on ya. Apa itu perception? Perception is a process of mind. Jadi perception itu adalah proses di pemikiran kita, di mana lewat proses itu kita menerjemahkan situasi kita. Oke, saya itu ya, paham ya? Jadi proses di pemikiran kita, di mana lewat proses itu kita menerjemahkan, we interpret our surroundings. Kita interpret apa yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya proses itu terjadi di pemikiran kita mesti tahu dari mana datangnya proses itu. Oke, nah ini apa kata Alkitab buat kita sekalian. Semua yang terjadi di pikiran saudara, itu semuanya muncul dari hati saudara. Itu biblical perspective. Yesus mengatakannya, waktu Yesus mengatakan, masih ingat cerita ini waktu Yesus berkata bahwa kalau kamu makan sesuatu tidak menajiskan kamu sebab kamu makan dan
dia keluar di jamban, kan begitu itu bahasanya. Kemudian Yesus bilang, yang menajiskan orang adalah apa yang di hatinya sendiri. Sebab dari hati muncul apa? Pikiran. Itu Alkitab, cuman Alkitab yang bilang itu, bahwa hati saudara itu akan mempengaruhi pikiran saudara. Berarti proses saudara berperseption sangat ditentukan oleh hati saudara. So perception saudara itu sebenarnya adalah proses dari hatimu dan juga pada stimulus-stimulus yang terjadi dari luar. Rangsangan-rangsangan dari peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa yang menyenangkan saudara, ada peristiwa yang tidak menyenangkan saudara. Ada peristiwa yang membuat saudara punya paradigma agama merasa senang, ada juga yang tidak membuat paradigma agama saudara merasa senang. Misalnya kalau saudara tidak suka di tempat kebaktian yang musiknya keras, saudara masuk di CLCC, saudara pasti berkata, gereja ini nggak beres. Ya kan? Atau saudara lebih suka di gereja yang semuanya terang, pendetanya semuanya pakai baju jubah panjang hitam. Karena that's being built in your mind kan, sudah ditaruh dalam pemikiran saudara. Jadi saudara kemudian berproses dari apa yang saudara lihat. Berarti ini prinsip yang saudara penting, pikirkan. Perception determine your reaction and your action towards your situation. Perception memutuskan aksi dan reaksi saudara terhadap stimulus yang datang dalam kehidupan saudara. Itulah perception. Nah jangan lupa perception ini ada di daerah apa? Pikiran. Jadi perception ada di pikiran. Perception adalah front office pikiran saudara. Perception itu adalah merupakan front office pikiran saudara. Artinya dari perception saudara muncul semua aksi saudara, reaksi saudara, approach saudara, semua yang berhubungan dengan respon saudara muncul dari perception. So your perception determine your action, betul kan? Dan ini penting. Itu dari sisi saudara. Nah sekarang saya ingin membawa saudara pada sisi berikutnya. So the other coin of perception. Bahwa kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan hidup pada penjara persepsi orang lain pada diri saudara. Nah kita hidup di tengah-tengah lautan perceptions. You cannot handle atau you cannot control the perceptions of other towards you. What you can control, your perception towards that perceptions. Aneh ya. Saudara tidak bisa kendalikan persepsi orang lain pada saudara. Kalau saudara lihat saya sekarang, pasti muncul beberapa kata di kepala saudara. Ini udah tua mau belaga muda nih gitu kan. Ya. Itu mau nyinggung saya mesti bilang saya ketuaan. Saya masih 30 lebih, lebihnya kita bisa diskusikan nanti kalau kita minum kopi gitu kan maksudnya. Nah, tapi no, that's not my point. Tapi saya mau bilang bahwa gini, kita hidup di perception. Tahukah saudara? Wah, kapan-kapan datang dan bergaul dengan saya di rumah saya untuk lihat bagaimana istri saya, anak-anak saya, dua anak saya yang punya persepsi yang berbeda tentang saya. Ya, tiap saya pulang terus mereka lihat saya, lain lagi Dad. Because they see something different. Tapi buat saya nggak ada masalah. Karena saya selalu berubah anyway. Katakan lo pada dirimu, saya selalu berubah. Saya tidak bakal sama. Saya 20 menit yang lalu sama sekarang sel-sel saya sudah berubah di dalam saya. Iyalah, dan ada sel yang bakal mati, ada sel baru yang bakal muncul, ada reaksi-reaksi tertentu dalam diri saya yang mempengaruhi saya, ya kan? Ya, sudah tahu, siapa tahu saya ada asam urat, itu mempengaruhi jalan saya ada gula barangkali mempengaruhi cara berpikir saya minum kopi tadi pagi mempengaruhi rangsangan otak saya. There's certain change yang tidak bisa berubah karena itu natural terjadi dalam saya. Tapi yang paling penting adalah ini. Saudara harus mengerti, saudara tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain. Tapi saudara harus membangun sebuah persepsi yang sehat dari diri saudara untuk dapat membentengi persepsi orang lain, tidak melukai saudara, tidak menghancurkan saudara, tidak membunuh kepribadian saudara. Saya beri contoh yang sangat normal. Siapa yang pernah ketemu orang cuman ketemu beberapa saat terus kemudian saudara baik dengan dia karena memang saudara orang baik, kemudian saudara tidak ketemu dia 3 minggu kemudian terus saudara lupa orangnya kan?
Tiba-tiba saudara lupa. Tapi waktu saudara ketemu kok saudara baik banget gitu. Tapi saudara ketemu dia lupa lagi. Terus dia berpikir gini, sombong. Waktu dia bilang sombong, it's a perception. Karena belum tentu saya sombong. Siapa tahu saya lupa. Siapa tahu juga memang saya sombong. Siapa tahu pada waktu itu saya sedang memikirkan sesuatu yang lain lebih daripada yang lain. Tapi dia mulai berkata demikian. Waktu dia create perception. Terus kemudian dia komunikasikan pada orang lain. Kalau orang lain di sebelahnya juga tidak dewasa dalam perception mereka, tebak. They will take that perception, put in the perception. Mereka kemudian mulai mengukur saudara, mengurung saudara pada sebuah kata. Yang paling parah ketika 7-8 orang terperangkap pada persepsi yang sama, kemudian 7-7-nya bertemu dengan saudara, kemudian mereka menyampaikan persepsi saudara pada saudara, kira-kira saudara yang hidup di zaman di mana suara lebih banyak itu yang benar, saudara akan berpikir, memang saya sombong. Terpenjara dalam diri saudara. Oh mungkin saudara bertobat, bagus juga sih, bagus juga, bagus. Tapi kalau itu tidak misalnya, cuma karena kesalahan perception. Makanya begini, persepsi yang tidak dijaga dan kemudian persepsi yang tidak bertumbuh menjadi dewasa karena karakter kita, itu akan menciptakan penjara-penjara sendiri dalam diri kita. Kita akan menciptakan boundaries, batasan-batasan yang dapat menghentikan kita mengerjakan kehendak Tuhan. Saya tidak mungkin berbicara tentang perception kecuali saya harus berbicara pada saudara tentang pola pikir. Sebab perception kita, saya coba kita sedikit sistematis aja kayak di kelas-kelas gitulah. Belaga sistematis, belaga pintar ya gitu kan. Oke, jadi yang pertama perception itu mempengaruhi evaluation saudara. Dia mempengaruhi cara saudara menilai sesuatu, dia juga mempengaruhi nilai saudara. So dia mempengaruhi nilai dan penilaian saudara. Terus ya. Jadi persepsi itu mempengaruhi nilai saudara dan penilaian saudara. Ya. Ya, bilang dulu nilai dan penilaian. Ya. Because you only can value people according to the value system that you have in you. Saudara hanya bisa menilai orang berdasarkan apa? Sistem value yang saudara tahu, sistem nilai yang saudara tahu dalam diri saudara. Saya tadi diskusi dengan Sammy sebentar situ tentang apa yang saya pikirkan tadi ya. Saya beritahu buat dia gini, saya bukan penakut. Tapi kalau ada yang saya takutkan, kalau saya bilang takut mungkin bukan takut apa fobia gitu, tapi takutnya lebih kepada this is a warning buat saya. Adalah begini, bahwa saya kemudian menjadi seperti yang saya benci 20 tahun yang lalu. Ya kan? 20 tahun yang lalu saya fight ini semuanya, tiba-tiba saya sekarang jadi orang yang 20 tahun lalu saya fight gitu loh maksudnya. Ya kan? Wah itu warning banget buat saya. Itu create sebuah sistem pertahanan dalam diri saya. Ya kan? Itu apa namanya itu? Saya membangun sebuah value dalam diri saya untuk mewaspadai hal tersebut. Makanya anak muda jangan cepat benci bapamu. Karena kamu bakal jadi kayak bapamu suatu saat. No, ini saya akan bahas ke situ nanti sebentar. Jadi, saudara level pertama adalah bahwa persepsi itu mempengaruhi value saudara dan apa? Saudara punya evaluation, saudara punya penilaian terhadap orang lain. Nah, ini dia. Kita baca ayat ini dulu sebelum kita bergeser ke hal yang lain. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saya yakin waktu hamba Tuhan yang mengkhotbahkan perception sekarang ini atau sebelum saya pasti kutip ayat ini juga lah. Sebab ayat ini ayat penting sekali. Pasti Pastor Andi akan pakai ayat ini kalau dia khotbah perception. I bet. Karena ini ayat bagus sekali. Di dalam ayat ini ditulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam siapa? Kristus Yesus. Bilang dulu, pikiran dan perasaan. Nah, itu dua kata. Pikiran dan perasaan. Nah tentu kalau saudara mengerti hal ini pasti sudah diajar pada saudara. Ini ada pada era jiwa manusia kan. Pikiran dan perasaan ada di soul of human. Ini tidak di roh manusia. Ini ada di apa? Soul manusia. Jadi ini solely yours. Benar-benar saudara ini. Pikiran dan perasaan adalah saudara. Inilah kita manusia. Tuhan
Roh Kudus, dan semua yang berhubungan dengan rohani ada di dalam roh saudara, betul ya? Dan ini penting saudara ketahui bahwa roh saudara sudah dijadikan baru oleh Tuhan. Dia tidak akan jadi lebih baru lagi, dia tidak akan jadi lebih benar lagi. Rohmu sudah dibaharui oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang dengan jelas di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kamu adalah ciptaan baru. Yang baru itu roh saudara. Yang di luar saudara tidak akan baru. Ya haleluya, saya dulu berpikir ciptaan baru saya jadi tinggi tambah 5 cm, ternyata enggak. Saya tetap seperti ini aja dari dulu. Jadi yang baru adalah roh. Jadi roh kita udah benar, udah baru, roh kita tidak bisa jadi lebih benar, dan dia sudah benar. Disitulah tempat Tuhan berdiam. Disitulah semua, all, everything yang Tuhan mau beri pada saudara udah ditaruh di situ. Sudah selesai dalam situ. Tetapi jiwa saudara adalah saudara. Nah jiwa saudara ini sangat ditentukan oleh siapa yang mempengaruhinya. Kalau yang mempengaruhinya adalah tubuh saudara, jiwamu akan bereaksi pada tubuh saudara lebih banyak. Kalau jiwamu dipengaruhi oleh roh saudara, jiwamu akan bereaksi pada roh. Berarti tergantung siapa yang lebih kuat, yang saudara beri makan, yang saudara beri perhatian, yang itu bahasa psikologinya. That you galvanizing to, yang saudara arahkan perhatianmu kepada, itu dia. Kalau saudara perhatikan terus ke arah roh saudara akan memberi makan jiwa saudara. Keputusan-keputusan saudara adalah keputusan rohani tentunya. Nah sekarang kita lihat kata yang tadi. Kata yang dipakai untuk apa itu? Pikiran dan perasaan itu cuma menggunakan satu kata dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai adalah phroneo. Nah phroneo ini punya pengertian adalah sikap. Mental attitude, itu phroneo. Jadi phroneo itu adalah sikap kita. Nah tentu sudah diajar, berarti saya kemudian semakin paham, perception is part of your attitude. Perception itu adalah bagian dari sikap saudara yang terbentuk oleh pikiran dan perasaan saudara, entah dikuasai oleh roh atau entah dikuasai oleh daging. Kalau daging yang kuasai pikiran dan perasaan saudara, respon saudara pasti kedagingan. Kalau istri saya ada, dia akan pasti bilang iya ini. Karena satu ketika saya agak mencurigai. Bilang dulu, curigation. Saya mencurigai bahwa istri saya punya pemahaman bahwa saya adalah pria yang gagal. Laki-laki pernah berpikir begitu enggak? Saya mencurigai karena apa? Ada sinyal yang dia berikan pada saya, dia mulai mengerjakan sendiri apa biasanya yang saya kerjakan. Sudah paham apa yang saya maksudkan? So datang dan semuanya selesai. Terus saya tanya, laki-laki itu harusnya ada kerjaan. Dia tidak bisa jadi sapi perahan, tidak bisa. He has to do something. Jadi kalau dia temukan dia tidak punya apa-apa, dia harus bertanya kenapa, ya kan? Ya, saya mencurigai istri saya sedang dikuasai oleh spirit yang menguasai semua wanita yang jatuh. Yang namanya birahi itu. Birahi itu berurusan dengan kekuasaan kok, bukan berurusan dengan seksualitas, bukan. Ya, dia akan menguasai kamu kan itu kata dia pakai. Sehingga kemudian dia try to control everything in the house. Jadi saya berpikir jangan-jangan itu sebabnya. Nah, pemikiran saya semakin ditambah dengan waktu saya hitung-hitung 1 tahun itu, kehadiran saya di rumah memang lebih minim dari yang sebelumnya. Saya bilang, oh my God, berarti kudeta telah berlangsung. My perceptions mulai menunjukkan kecurigaan. Nah karena hal tersebut ada, apa yang terjadi pada saya? Sikap saya mulai berubah. Sayang, saya ada meeting sama 2 orang ini. Ya pastor, istri saya kan senior pastornya. Saya bukan, saya cuma jemaat. Saya meeting sama pastor ini. Saya harus bilang,
Gak usah, saya aja yang meeting sama mereka. Dia lihat saya. Pertama saya nggak biasa begitu. Yang kedua, ngapain saya mau meeting sama mereka? Saya nggak tahu mesti meeting apa. Kan? Jadi dilihat saya. Nggak, saya aja. Oh, oke, gini deh. Kita sama-sama. Nggak usah. Perempuan tuh tinggal di rumah. Dan kalau ada apa-apa, bertanya pada suaminya. Siap. Itu kan perkataan Paulus. Kenapa itu muncul tiba-tiba? Itu yang namanya perception. It can change your attitude. Pernah nggak suami curiga pada istrinya? Itu tidak bisa diselesaikan. Kecuali saudara dengan rendah hati break. Karena saya beritahu pada saudara. Ini yang paling berat dari semua. Your perception will determine your dignity. Perception saudara akan membangun gengsimu. Dan kalau perceptionmu sudah begitu kuat, tidak bisa diubah lagi. Orang ini udah susah berubah ini. Mau diapain aja enggak. Dan sedikit yang saudara ketahui. Bahwa kalau kita semakin tua semakin mengeras memang. Ada hal-hal yang sudah tidak seelastis dahulu. Jadi kemudian saya mulai sadar. What happens to me? Ada yang salah di dalam saya. Tapi I don't know where. Di mana tempat kesalahannya? Saya pengkhotbah Filipi 2 terbanyak dari semua pengkhotbah barangkali. Anak-anak rohani tahu saya berkhotbah Filipi 2 kali ada 500 kali barangkali. I've been preaching about this. Tapi ini gak bisa. Begitu dia sampai pada titik ini, saya kemudian sadar. Cuman Yesus yang bisa tolong saya. Sebab ini cuma kita bisa pelajari dari pribadi Yesus. Cuma dia yang bisa berpikir melalui kita yang rubah cara berpikir ini. Cara itu tidak ada cara lain kecuali saudara kembali kepada hati saudara, kepada roh saudara. Untuk kemudian dengan rendah hati memukul dadamu sambil berkata, Tuhan ampuni saya harus berubah, saya harus bertobat. So pertobatan metanoia ini saja yang bisa rubah kita. Kalau enggak bisa. Pertobatan semua tidak akan bisa. Karena itu akan menjadi seperti virus yang akan muncul lagi ketika kita lemah. Dia muncul lagi, trigger lagi. Tiba-tiba ada keadaan. Gue udah bilang memang dia begitu. Perception. It's killing you. Kalau saudara tidak hati-hati. Berapa banyak suami membiarkan persepsinya seperti itu. Dia tidak urus. Akhirnya yang terjadi adalah. Apa yang terjadi? Diam-diam dia menimbun kepahitan. Tapi kalau ditanya pahit enggak? Enggak. Sebab dia mungkin udah enggak di hati. Dia sudah di front office. Dia udah di depan. Waktu kamu kembali ke hati, enggak ada masalah. Enggak. Dia udah di front office. Dia sudah jadi kacamatamu. Maafkan, yang paling berat dari semuanya adalah dia telah menjadi paradigmamu. Dia telah menjadi paradigmmu. Dia telah menjadi such of thinking pattern. Dia sudah menjadi pola pikir di kepala saudara. Sehingga saudara kemudian mulai berpikir seperti itu. Nah stop dulu sebentar, saya harus berhenti sebentar ini. Saya harus katakan ini pada saudara. Tolong perhatikan pemikiranmu. Orang Kristen terlalu memperhatikan hatinya, lupa pikirannya. Memang benar ada ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah apa? Terpancar aliran kehidupan. Itu di perjanjian lama Pak. Di perjanjian baru, pikiran adalah medan tempur. Kalau pikiran adalah medan tempur, dan saudara tidak memperhatikan pikiran saudara, berapa banyak kita orang percaya, kelihatan rohani, tapi mentalitas zero. We are spiritually. Kasar ya. Tapi begitu kita tidak pernah perhatikan cara berpikir kita. Kita tidak pernah memperhatikan froneo kita. Kita tidak pernah memperhatikan siapa yang kuasai pikiran kita. Pikiran bisa datang kapan aja. Pak, pikiran bisa datang. Pikiran paling sederhana dan bisa kuasai keputusanmu. Saya membaca sebuah buku tulisan Yonggi Cho like 20 years ago. Yonggi Cho, dan saya waktu itu saya dengar dia khotbah di Yerusalem tahun 96 di Jerusalem 2000. Yonggi Cho bilang begini, satu hari
Saya bangun pagi duluan dari istri saya. Biasanya dia duluan bangun dari saya. Begitu saya bangun, saya lihat dia. Waktu saya lihat dia, jelek banget ternyata istri saya. Mulutnya terbuka, ilernya keluar. Dan begitu. Terus yang Ico langsung berkata begini. Suddenly, in my mind, comes a word. Divorce her. Waktu saya baca, gue gak salah baca. Ini Yonggi Ico loh bos. Yang doanya katanya 6 jam sehari. Meter suruh berdoa berapa jam sehari. Kalau perception saudara nggak jelas, saudara akan tetap memutuskan berdasarkan persepsi saudara. Bukan pada firman Tuhan yang saudara dengar. Tuh? Benar ya? Kemudian dia kemudian ladeni pikirannya. At the end, selesai. Makanya begini, kalau saudara muridkan orang, challenge mereka untuk perhatikan cara berpikir. Kapan-kapan duduk kemudian perhatikan cara berpikir saudara. Saudara ini berpikir seperti apa? Orang pandai pun tidak berpikir begitu kok. Tapi ditulis di Alkitab. Itu yang ditulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Bahwa kita harus tiap-tiap hari menaklukkan pikiran kita pada Kristus. Tiap-tiap hari cara berpikir kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Itu exactly yang dibilang. Bahwa kita memutuskan sesuatu seperti pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Day in, day out taklukkan pikiranmu pada Kristus. Kalau engkau tidak memperhatikan pikiranmu, how will you do that? Bagaimana kita bisa melakukannya? Gak bisa sama sekali. Ruangan ini menjadi begitu sunyi. Coba, pernah gak saudara pikirkan pikiran saudara? Siapa orang Medan di sini? Ada orang Medan gak di sini? Orang Medan, haleluya. Jadi di Medan itu kalau kita naik either taksi atau supir orang Medan, terus kemudian begitu disalibnya dia, dipotong jadi langsung berkata, orang itu yang dipikirkannya yang dipikiran itu. Maksudnya itu aja yang dipikirannya itu yang dia buat. Benar juga statementnya. Saya pikir maksudnya ya yang dipikirkannya itu aja yang dibuatnya. Ya jelas lah. Karena orang hanya buat apa yang ada di pikirannya. Tapi pernah nggak saudara perhatikan cara berpikir saudara? No, to be honest. Have you seen the pattern of your thoughts? Pernah lihat nggak? Kapan-kapan saudara tuh tulis apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara pikirkan? Tulis. Tulis, dan tulis. Kemudian lihat datanya itu. 90% kesia-siaan tanpa tujuan. Jorok, gak masuk akal. Kenapa? Because you never actually put attention to your mind. Ya, perhatikan pikiranmu, perhatikan cara berpikirmu. Itu yang kemudian Paulus bilang, ini seperti kubu pertahanan. Di sini pertahanannya seluruh kehidupanmu. So your fortress is in here. Kalau di sini dapat dikalahkan, seluruh hidupmu dapat dihancurkan. Itu mentalitas yang perlu dibangun, mentalitas Kristus. Mental kan artinya apa? Apa artinya mental? Mental is the soul strength. Mental adalah kekuatan daripada apa? Jiwa kita, di mana keterpaduan antara pikiran, perasaan dan kehendak kita telah dikuasai oleh Kristus. Nah, mungkin saya harus lebih praktis pada saudara. Karena tadi sudah agak sedikit kuliah kejiwaan sedikit kan. Sekarang yang praktis. Kita mau praktis? Saya punya waktu 15 menit untuk praktis dengan saudara. Sekarang praktikal. Coba saudara lihat diri saudara. Pernah enggak saudara bertindak berdasarkan apa yang saudara pikirkan terlebih dahulu? Atau saudara bertindak hanyalah karena stimulus dari sebuah peristiwa? Saudara hanya dirangsang, misalnya saudara lagi duduk tiba-tiba dia datang. Cabut yuk, cabut yuk. Nah, ikut. Ada yang gitu gak? Terus dia bilang dirinya ngeflow. Itu bukan ngeflow, itu tanpa tujuan. Ya, saya adalah orang yang seperti itu. Saya cukup nyeni lah, ada seni dalam diri saya. Ya, karena kalau saya lihat dulu di raport-raport waktu saya SD sampai SMP semuanya merah kecuali kesenian.
Karena bisa nyanyi dikit lah orang Ambon kan. Tapi yang lain semuanya merah gitu aja. Ya. Tapi gini. Orang yang selalu ngeflow ikut aturan tanpa berpikir, itu menunjukkan orang tersebut adalah apa? Ada tawanan seumur hidup dari stimulus yang dari luarnya. Kalau dia terangsang, ikut. Dan yang paling parah pengajaran-pengajaran, termasuk dia pria sejati juga. Laki-laki kalau sudah ketemu kayak gitu, pasti menyerah. Siapa bilang? Tergantung dari front office saudara. Tergantung pada perception saudara. Itu yang sudah perlu latih sebagai barricade untuk dapat mengatasi apa yang datang pada diri saudara. Ya kan? Oke. Kalau saya khotbah ini pada saudara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Apa yang saudara akan lihat di dalamnya? Kalau Yesus bilang, marilah kepadaku. Saudara cari apa di situ? Sentosanya dong. Nah, ya kan? Karena ditulis. Tapi tahu nggak? Kalau saudara cuma kejar sentosanya aja, itu saudara cuma berpikir sebab akibat. Artinya begini, saudara mengejar ikut Tuhan, mengejar akibat. Kalau saudara cuma mengejar akibat, artinya saudara cuma mengejar akibat dari mengapa engkau ikut Tuhan. Padahal kita tidak ikut Tuhan karena akibat, kita ikut Tuhan karena ada tujuannya. Sampai sini kita oke? Oke? Oke gak sih? Oke gak sih? Nah, apa tujuannya saudara ikut Tuhan? Diberkati. Itu akibat. Sehat. Akibat. Kaya. Akibat. Sukses. Akibat. Tujuannya seperti Yesus. Lihat bedanya? Lihat bedanya? Di mana kita temukan bedanya? It's in the perception. Saya 10 tahun pertama kekristenan saya sebab akibat. Yang penting saya dapat. Makanya orang yang sebab akibat gampang banget ditawan. Orang khotbah pragmatis disukai sekali karena orang tidak pernah belajar untuk memperkuat cara berpikir. Kalau saudara mau dewasa dalam pertumbuhan rohani saudara, saudara mau dewasa dalam pertumbuhan mentalitas saudara, latih pemikiran saudara. Jangan kejar akibat, kejar tujuan. Kalau akibat, saya menikah dengan istri saya, dari semua aspek, pasti ada aspek cantiknya dong, makanya saya tertarik kepadanya kan. Saudara juga semua begitu kan. Tapi akibat pernikahan yang panjang, istrimu jadi lebih jelek, itu pasti. Saudara enggak percaya. Saudara enggak percaya. Yeah, your wife will become older, your wife will become filled with wrinkle. Your wife will become, but ada satu hal yang saudara harus percayai. Istrimu akan lebih beauty secara innernya, karena dia juga bertumbuh di dalamnya ya kan. Tapi kalau kita cuma berpikir akibatnya aja. Kalau berarti akibat, saudara sudah punya plan jahat di kepala saudara. Oke lah, berarti menikah 15 tahun aja, begitu tua kita ganti yang baru. Itu seperti mobil. Tapi kan kita gak begitu. Saudara paham apa yang saya maksudkan? Melatih cara berpikir praktis di kepala itu bagus. Tapi saudara perlu mengerti konten berpikir saudara. Nah sekarang saya akan akhiri khotbah saya. Bagaimana memiliki persepsi yang baik? Proses yang panjang adalah yang pertama, miliki Bapa rohani. Hah? Ya. Karena setelah saya pelajari Alkitab, saya pelajari lebih lama dalam sisi ini, dalam sisi perubahan pemikiran. Percayalah, semua tahu bahwa saya bukan tipe pengkhotbah yang ngajak-ngajak orang nangis, bukan saya. Walaupun saya dibesarkan di Pentakosta, saya tidak tipe, saudara, enggak ada. Saya enggak gitu, nanti saya gampar aja kalau mau nangis kan, tapi saya enggak gitu, yakinlah saya enggak begitu. Saya bukan tipe itu, tapi ini yang saya pelajari. Saya punya tipe adalah perubahan pemikiran, saya punya tipe yang kayak gitu. Saya mau gitu. Jadi saya pelajari the whole sets of yang disebut dengan paradigm. Karena saya adalah suka mengubah paradigm. Saya kemudian pelajari ini, bahwa paradigma itu dibangun oleh fathers. Apa artinya paradigma? What is paradigm? Apa itu paradigm?
Para artinya to come alongside. Digma dari kata digninai yang artinya to show. Jadi paradigma itu datang ke samping untuk menunjukkan sesuatu. Arti paradigma adalah picture or models. Model. Jadi paradigma itu adalah gambar. Yang bisa memberikan gambar jalur kehidupan pada seorang anak hanya bapaknya. Perlu itu. Karena hanya bapak yang come alongside. Tapi tugas bapak yang mendampingi ini sudah semakin kurang disebabkan karena era industri masuk, era ekonomi masuk di mana bapak harus kerja keluar, pendampingan semakin berkurang. Padahal pendampingan seorang ayah yang mengisi framework paradigma saudara. Nanti kita akan bahas lah. Makanya kalau paradigma kita nggak pernah beres, itu luar biasa sekali itu. Sudah akan menghasilkan orang-orang yang dilatih berpikir sangat sulit. Pernah ketemu orang yang malas mikir nggak? Terus dia cuma ganti pakai iman. Percaya aja. Loh? Saya sarankan, miliki itu. Istilah yang dipakai sekarang kita harus punya mentor. Tapi it's actually a father. Mentor give you knowledge. Father give you thinking pattern. Beda. Seorang pelatih kasih kamu pengetahuan. Bapak memberikan apa? Pola pikir. Jalur berpikir. Kita tidak akan bahas itu lebih panjang. Tapi yang kedua, gampang. Biasakan pikiranmu terhubung dengan hatimu. Di mana roh berdiam. Biasakan. Latih itu. Dengar suara di dalam lebih kuat. Dengarkan suara Bapa dari dalam saudara. Kalau yang ini latihan. Gue udah coba lagi kalau belum. Coba lagi. Sebelum engkau bisa mendengar suara hatimu yang berkata sesuatu yang murni kepadamu, tolong latih hal tersebut. Sebab kita tidak punya harapan lain kecuali Christ in you, the hope of glory. Itu yang menuntun orang dari dalam untuk mencapai kesempurnaan. Itu. Makanya latih membangun kesadaran rohani saudara dan menghubungkan pikiran dan hati saudara. Yang terakhir, ganti penilaianmu terhadap orang lain dan nilailah dirimu dan orang lain seperti Kristus menilai saudara. The only pattern, kalau saya pakai pattern, satu-satunya pola yang Tuhan mau dalam pola berpikir kita adalah kita berpikir pola Kristus dalam diri kita. Misalnya, saya ketemu Semi. Semi saya sudah kenal lama. Semi pemimpin pujian yang hebat. Saya ketemu dia. Tapi mungkin waktu saya ketemu dia, dia mungkin lagi marah sama istrinya. Dia marah mungkin sama pemimpinnya. Tapi saya tidak boleh berpersepsi bahwa Semi adalah Semi pada saat keadaan saya ketemu dia. Saya harus melihat Semi bahwa Semi, di dalam Semi ada Yesus Kristus yang berpikir dalam Semi. Di dalam Semi ada Kristus yang dapat ubah Semi dalam keadaan seperti membalik telapak tangan. Saya kemudian bisa melihat Yesus dalam diri semua orang. Tahu bagaimana saya kemudian bisa bebas waktu Ina mulai seperti itu, tahu nggak? Saya kemudian mulai lihat Yesus dalam diri Ina. Kemudian saya juga memang sadar, memang dia lebih rohani dari saya. Kemudian saya sadar Yesus di dalam dia. Dan kemudian saya melihat, oh Yesus di dalam dia. Tapi lihat juga dong Yesus di dalam kamu. Nah, ini yang kita perlu baca ayatnya. Ayat ini yang jadi ikut pemberitaan saya tahu bahwa ini saya sudah baca berkali-kali. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Latih ini berulang-ulang kali. Latih ini berulang-ulang kali. Setiap kita latihan seperti ini. Misalnya, sudah ketemu orang yang lagi sakit gigi. Dia sibuk dengan giginya, dia tidak tegur saudara. Jangan langsung berkata, arogan. Jangan. Pikir dulu. Kristus ada di dalam dia. Kristus dapat mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Kristus ada di dalam dia. Sampai hari ini. Orang tanya pada saya, Bang Jo, kamu kok bisa terima makhluk kayak begini? Ya kan? Termasuk Andi suka nanya itu. Gimana sih makanya? Kak Jo gimana bisa begini? Dan saya selalu bilang, enggak. Begitu orang ada di dalam Kristus. Saya mempercayai Kristus sanggup berubah dia. Saya tidak akan hakimi dia lagi. Saya mulai menggunakan penilaian. Kalau ini ada di front office saudara, saya beritahu buat saudara. Saudara bakal dengan mudah berpikir positif. Saudara bakal dengan mudah ulurkan tangan pada orang lain. Saudara bakal dengan mudah tidak judgmental terhadap orang yang memang dalam kondisi yang seperti itu. Bagaimana perception saudara? Siapa tahu ada yang dari sini berkata gini, istri gua udah kayak gorila. Ada yang berkata, suami gua udah kayak macan yang gak ada gigi. Terserah bagaimana penilaian saudara. Tapi yuk kita rubah. Istri saya ciptaan baru di dalam Kristus. Suami saya ciptaan baru di dalam Kristus. Ketika saudara latih ini dalam hidup bersama saudara, I believe your perception change. Kalau perception saudara berubah, sikap saudara berubah. Sikap saudara berubah, tingkah laku saudara berubah. Mentalitas terbangun dan saya yakin saudara akan menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Mari saya berdoa buat saudara.